sekaligus diskusi. Selamat Ninel. Untuk acara selanjutnya, tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Saad Murni. Pada Ustaz kami silakan. Terima kasih Bu Erlinda. Ya, sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun alasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di Zoom Al-Sani setiap pada subuh. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 75 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Nelly Budiarti dan telah diskusikan bersama Pak Hadil. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Barakallahu azim. Artinya di antara mereka ada yang telah berjanji dengan Allah. Sesungguhnya jika ia memberi sebagian harta, bagian kurnianya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang yang saleh. Ayat Taubah ayat 75. Ayat ini dimulai dari wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada berjanji kepada Allah. Makna bentuk pola menunjukkan interaksi dua pihak saling berjanji, menjanjikan, membuat perjanjian, menunjukkan komitmen yang kuat, bukan sekedar janji biasa. Artinya tidak semua orang buruk secara terang-terangan. Akan tampak yang tampak dekat dengan Allah, dia berdoa, dia berjanji, dia berbicara tentang kebaikan. Mari renungkan betapa banyak janji kita kepada Allah. Saat susah doanya, ya Allah, Engkau tolonglah. Pada saat sakit, ya Engkau sembuhkan, aku akan jawab itu. Nah, kemudian ayat itu membuka potensi kemunafikan dalam diri manusia. Di situ ada mereka berjanji, la in atana min fadli. Sesungguhnya dia telah memberikan sebahagian kurnianya kepada kami. Di situ dimulai dengan huruf sumpah bersyarat. Lain. Apa? Sungguh ada syarat, tapi jika itu bersyarat. Menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam janji. Seakan-akan mereka berkata, demi Allah, kalau kami diberi, kami pasti akan gitu. Atana itu sebenarnya sering bermakna memberi dengan kemuliaan atau kurnia.
Pemberian dari Allah bukan sekedar materi, tapi kurnia yang mulia. Fadlihi sebagian atau sebagai kelebihan atau tambahan. Di dalam Quran, kurnia Allah itu tidak wajib, tapi bukan hasil usaha semata. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka sadar semua dari Allah. Mereka tidak mengatakan hasil kerja kami atau usaha kami, tetapi pengakuan tauhid tidak cukup tanpa konsistensi. Manusia sering berkata ini rezeki dari Allah, tetapi apakah sikap manusia telah mendapatkannya sesuai dengan kenyataannya? Kebanyakan setelah dapat dia lupa. Lanas soddaqonna walanakunanna minas solihin. Niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang yang soleh. Kalimat lanas soddaqonna walanakunanna itu walanakunanna itu bentuk kalimat yang menunjukkan penegasan yang bertingkat. Dimulai dengan lasu, kemudian ada nun taukidnya, nun penegasan, itu 2 kali penegasan. Kalimat ini menunjukkan keyakinan yang kuat, janji yang ditekankan, kesan tidak mungkin ingkar. Benar-benar akan bersedekah sebagai bukti kejujuran iman, karena harta adalah ujian terbesar. Ketika belum punya, manusia mudah berkata akan bersedekah. Tapi ketika sudah punya, kita mulai hitung-hitungan, takut berkurang dan menunda untuk sedekah. Disinilah ujian yang sebenarnya. Bukan ketika miskin, tetapi ketika diberi kelebihan kelapangan. Maka di situ dengan kalimat walanakunanna minas solihin, kami pasti menjadi orang yang soleh. Maka pihak mereka tidak hanya ingin bersedekah, tapi ingin identitas orang soleh. Tapi ironisnya justru pada ayat berikutnya menunjukkan mereka ingkar. Di dalam surah At-Taubah ayat 76 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Akan tetapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebahagian dari kurnianya, mereka menjadi bakhil, menjadi kikir, menjadi kedekut dan berpaling seraya menjadi penentang kebenaran. At-Taubah ayat 69. Jadi ayat At-Taubah ayat 75 mengandung kontras makna bunyi, yakni kata penuh janji baik dan penuh kata saleh, namun konteksnya tentang orang munafik. Jadi ada kontras tajam antara lafaz dan realita. Itu merupakan sindiran halus tapi tajam, membuka kemunafikan tanpa menyebut langsung. Jadi orang munafik memahami amal sedekah merupakan kesolehan, tapi hanya di lisan, bukan realita. Ini menggambarkan harapan saat miskin, janji saat butuh, berubah saat kaya tanpa menyebutkan nama, waktu dan tempat. Artinya itu bersifat universal, berlaku untuk semua zaman, berlaku untuk semua manusia, siapapun bisa menjadi demikian. Inilah peringatan bagi kita semua. Pesan ayat ini seakan-akan jangan kamu ukur dirimu dari saat niat belum diuji, tapi sikapmu setelah diberi. Ayat ini adalah tentang potensi manusia. Itu dia ya Rob gitu, jagalah diri kami dari janji kosong, iman dan yang hanya lisan saja. Itulah supaya kita menjaga diri kita, berdoalah kepada Allah agar menjaga diri kita dari janji yang kosong, dari iman yang hanya di lisan. Kemudian ayat korelasi dengan ini adalah ayat 76 dan 77 surah At-Taubah. Dikatakan di situ, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'idun. Tapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian kurnianya, dia menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi penentang kebenaran. At-Taubah 76. Pada At-Taubah 77, fa'aqabahum nifaqam fi qulubihim ila yaumi ya qaumi
yalqaunahu bima ahlaku wa ahlakullaha ma wa'aduhu bima kanu yukadzibun. Maka akibat kekikiran itu dia menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari yang menemuinya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Ini akibatnya dia kemunafiknya dibawa sampai menghadap Allah. Kemudian janji kepada Allah dalam dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 91. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullahu alaikum kafila innallaha ya'lamu ma ta'malun. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu yang telah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpahmu itu. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di surah Al-Maidah Allah berfirman di situ di awal kalimatnya ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Itu yang jadi perhatian kita pada wahai orang beriman, penuhilah janji-janji. Itulah maksud di sini adalah janji kepada Allah untuk mengikuti ajarannya, janji kepada manusia untuk dalam bermuamalat. Itu ayat yang kita bahas di situ. Kemudian ujian harta di dalam surah At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajran azima. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. At-Taghabun surah 64 ayat 15. Kemudian At-Taubah 75 itu selaras dengan sifat manusia dalam surah Yunus ayat 12 dan surah Az-Zumar ayat 8. Dalam surah Yunus Allah berfirman, wa iza massal insana durru da'ana li jambihi au qaidan au qaiman falamma kashafna anhu durrahu marran kana ta'allam yad'una ila durri min wasah ila durri masah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu yaf'alun. Apabila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam duduk atau berdiri. Namun setelah kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali kepada jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahannya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian surah Az-Zumar ayat 8 Allah berfirman, wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa iza hawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta bi kubrika qalila innaka min ashabin nar. Apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi apabila dia memberi nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kalian dengan kekufuranmu untuk sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Demikian tadabbur surah 3
surah At-Taubah ayat 75. Mudah-mudahan dapat kita paham bersama dan kita renungkan. Semoga kita tidak termasuk orang yang berjanji palsu dan menunjukkan kebaikan, tetapi apa yang sebenarnya tidak seperti yang kita lihatkan. Mudah-mudahan kita selamat dari kemunafikan. Itu harapan kita semua. Untuk itu beristiqomahlah kita memahami Al-Quran sebaik mungkin. Demikian, terima kasih. Kepada yang banyak kami mohon maaf karena dalam penyampaian kami insya Allah pasti ada kekeliruan. Atas kekeliruan itu mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi